Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan kembali bahas berkaitan dengan sistem salary range. Jadi akhir-akhir ini muncul banyak berita berkaitan dengan rencana perubahan sistem penggajian P3K menggunakan sistem salary range. Sistem ini dianggap lebih fleksibel dan memudahkan daerah untuk menggaji para P3K. Karena gaji P3K bisa disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah ya. Karena akan menggunakan salary range, ada batas bawah dan batas atas. Sehingga hal tersebut tidak membebani APBD. Dan ada komentar dari forum honorer berkaitan dengan rencana perubahan sistem penggajian tersebut. Kita akan coba lihat beritanya dan nanti kita akan coba komentari berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan rencana perubahan sistem penggajian P3K menggunakan sistem salary range ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya, jika gaji P3K menggunakan sistem salary range, guru honorer dan ASN was-was. Kita coba bacakan ya. Usulan penggajian P3K menggunakan sistem salary range menimbulkan kekhawatiran di kalangan honorer maupun aparatur sipil negara. Mereka khawatir jika yang diterima lebih kecil dibandingkan ketentuan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kalau gajinya pakai sistem salary range, apakah berlaku untuk semua P3K ya? Kata Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com, Jumat 17 Februari 2023. Sutopo resmi diangkat menjadi P3K pada pertengahan 2022. Dia mendapatkan gaji pokok sekitar 2,9 juta per bulan. Sutopo dikontrak hanya 1 tahun, sehingga muncul kekhawatiran begitu dikontrak tahun kedua akan diberlakukan sistem salary range. Dia menilai sistem itu ada untung ruginya bagi honorer, sedangkan Pemda lebih fleksibel menyesuaikan. Nanti masing-masing P3K akan berbeda gajinya sesuai kemampuan daerah. Dan ini yang bikin resah karena menimbulkan keresahan, ujarnya. Senada itu, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, mengungkapkan, jika tidak ada ketentuan dalam regulasi, maka Pemda akan memberikan gaji dengan mengambil batas bawah. Dan ini akan merugikan honorer yang diangkat P3K. Dia mencontohkan, bila gapok dalam Perpres 98 2020 tertulis 2,9 jutaan, lalu sistem salary range hanya 1 juta sampai 6 jutaan, maka bisa saja diambil 1 jutaan. Jika sudah demikian, menurut Hetty, sama saja seperti gaji honorer daerah. Rasa bangga menjadi seorang ASN P3K pun berkurang karena ibaratnya hanya ganti nama. Jadi itulah berita berkaitan dengan respon dari para P3K maupun honorer yang risau jika sistem penggajian menggunakan sistem salary range benar-benar akan diterapkan ya. Karena mereka khawatir gajinya tidak lagi sesuai dengan Perpres 98 tahun 2020. Mereka khawatir jika sistem ini digunakan, maka pemerintah daerah akan mengambil batas bawah ya, batas terendah untuk menggaji P3K, sehingga gajinya sama dengan honorer, hanya namanya saja yang dirubah menjadi P3K. Dan semoga ke depan para pembuat kebijakan bisa menemukan opsi lain yang lebih adil tentunya selain menggunakan sistem salary range ini. Atau misal jika sistem ini benar-benar dilakukan, ada regulasi yang mengatur bahwa pemerintah daerah tidak boleh menggaji kurang dari UMR misalnya. Atau ada analisis berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menggaji P3K, sehingga daerah tidak menggaji semaunya sendiri, tetapi benar-benar berdasarkan dari kemampuan keuangan daerah. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.